Pernah juga satu saat ada yang tanya ke saya, Ustadz, apa hukumnya berkorban atas nama orang yang meninggal dunia? Saya bilang tidak boleh. Nah, lalu kemudian ada jamaah bilang, loh kata Ustadz Fulan boleh. Nah, orang Muhammadiyah loh satu, loh yang benar. Masa boleh? Tidak boleh, itu fatwa tarjih itu. Kalau fatwa tarjih, nah, kalau itu boleh. Ya, kalau sebelum meninggal sudah berwasiat itu boleh. Baik. Dan juga Imam Nawawi, ulama mazhab Syafi'i juga mengatakan tidak boleh. Jadi juga mengatakan tidak boleh. Tapi kemudian karena saya diinterupsi seperti itu, muka saya ya merah padam. Aduh, keliru ya aku. Karena ketika disebut, di situ yang disebut adalah tokoh Muhammadiyah yang saya sangat takzim di situ. Wah, jangan-jangan pendapat saya keliru. Sebentar Bu, coba jenengan bawa HP enggak bawa, coba googling. Setelah di googling, alhamdulillah pendapat saya benar. Kalau ditarjih tidak merekomendasikan berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Lego, sumringah meneh kula. Wah. Bolehkah saya meniatkan korban untuk kakek saya yang sudah meninggal? Atau kakek saya mu'alaf 5 bulan sebelum meninggal, seingat saya beliau belum berkorban. Semoga Allah memuliakan Ustaz dan keluarganya. Jazakumullah khair Ustaz. Semoga Allah memuliakan Anda dan semoga Allah memuliakan kakek Anda. Masya Allah, semoga mendapatkan husnul khatimah dan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian semoga kita diikutkan pada nilai-nilai kebaikan yang telah beliau dapatkan. Sangat dibolehkan. Ya, sangat dibolehkan. Jadi Anda membeli satu hewan korban, kemudian dikorbankan, diniatkan untuk kakek Anda yang telah wafat. Boleh-boleh saja di sini. Ya, apa di antara dalilnya? Dalilnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW tadi secara umum menyampaikan korbannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimat satu ala Muhammad, keluarga besar Muhammad SAW. Yang kedua menggunakan umat Muhammad. Ya, umat Muhammad SAW. Di keluarga besar beliau saja saat berkorban kan tidak semuanya masih hidup. Ada di antara putra beliau yang telah wafat, anak laki-lakinya kan wafat keseluruhannya. Ya. Al-Qasim, kemudian juga Ibrahim, ya, itu kan wafat, itu telah wafat. Kemudian juga istri beliau tercinta Sayyidah Khadijah, ya radhiyallahu taala anha, ya, telah wafat juga. Tapi kan dimasukkan oleh Nabi SAW dalam keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Pun demikian umatnya. Bahkan jangankan yang telah wafat, yang sebelumnya mungkin telah syahid, ya, dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Ya saya, Anda, kita aja kan belum lahir pada masa Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi mengatakan umat Muhammad. Jadi Anda umat Nabi Muhammad SAW di kemudian hari bahkan dalam kondisi, ya, dia belum punya kemampuan untuk berkorban. Maka dalam konteks ini terwakili oleh keadaan tadi. Maka saya cenderung pada pendapat kalangan ulama yang mengatakan boleh berkorban atas nama orang yang telah wafat, ya, dengan niat dengan izin Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya dan pahala yang mengalir kepadanya sampai di alam kuburnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Bagaimana hukumnya berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia? Boleh. Berkorban atas nama orang meninggal dunia, termasuk amalan yang bermanfaat buat orang yang meninggal dunia ini sedekah. Salah satu bentuk sedekah itu adalah kurban. Ketika Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna ummi infalatat walam tusi. Ibuku meninggal dunia belum sempat wasiat. Afa yanfa'uha idza tasaddaqtu anha. Apakah bermanfaat kalau aku sedekah buat ibuku? Qala na'am tasaddaqi anha. Kata Nabi SAW, silakan kau sedekah buat dia. Jadi pendapat yang lebih kuat boleh berkorban buat orang meninggal dunia, tapi jangan lupa untuk berkorban sendiri. Ini adalah salah satu yang disepakati para ulama, korban untuk orang yang telah meninggal dunia. Sebab korban untuk orang meninggal dunia itu nggak ada. Nggak ada bukan berarti tidak boleh. Ingat, tidak ada. Kecuali orang tersebut sudah berpesan seperti atau berwasiat. Kalau tiba-tiba kita ingin mengorbankan orang telah meninggal dunia, nggak ada, tapi boleh. Nggak ada maksudnya akan, tapi kalau sampai dikatakan para ulama, paling tidak akan jadi sedekah yang baik. Sebab korban itu adalah beban untuk kita, atas kita, untuk kita, dan untuk orang yang hidup. Nah, adapun untuk orang yang telah meninggal dunia, ini para ulama mengatakan, kalau kita ingin korban untuk orang yang telah meninggal dunia, ya boleh-boleh saja. Paling tidak dikatakan jatuh jadi sedekah yang bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Tapi contoh yang disebutkan sudah ada sapinya, maka dilanjutkan korban tersebut. Itu yang disepakati, dilanjutkan sebagai korban. Lihat, yang jadi perhatian kita di sini, Nabi SAW tidak pernah mencontohkan saya sembelih buat Khadijah, nggak ada. Tapi yang ada Nabi buat Nabi, sekaligus pahalanya buat Khadijah yang sudah meninggal radhiyallahu taala anha. Adapun Nabi menyembelih untuk orang yang sudah meninggal, maka ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum asalnya menyembelih adalah untuk orang yang hidup. Orang hiduplah yang menyembelih, bukan untuk orang mati. Ya. Tetapi jadi perhatikan sini, yang jadi permasalahan kita adalah kalau khusus untuk orang mati. Tapi kalau kita share pahalanya untuk kita dan untuk orang
yang sudah meninggal gak ada masalah. Tapi kalau saya mengatakan ini sembelihan untuk ayah saya yang sudah meninggal, maka ini khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan boleh, sebenarnya mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan bid'ah. Ada yang mengatakan boleh, mazhab Syafi'i juga ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan tidak disunahkan, ada yang mengatakan disunahkan. Intinya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan tidak mengapa meskipun dia cenderung tidak dikatakan sunnah ya, karena Nabi tidak pernah mencontohkannya ya. Yang mengatakan boleh dia kiaskan dengan sedekah, karena sedekah kepada orang mati sepakat boleh. Kalau gitu nyembelih juga, karena nyembelih mirip sedekah. Dibantah nyembelih itu bukan sedekah, nyembelih itu masalah mengalirkan darah hewan. Tentu berbeda dengan sedekah. Intinya kalau kita supaya keluar dari masalah khilaf ya, kalau kita akan menyembelih untuk orang tua kita yang sudah meninggal, kita bilang ya Allah ini saya dan buat orang tua saya. Ya, ini saya dan untuk ibu saya, enggak jadi masalah. Tapi kalau ada yang mengatakan ya Ustaz saya ingin menyembelih buat orang tua saya saja yang sudah meninggal atau ibu saya sudah meninggal, maka kita katakan masalah khilaf. Sebagian ulama mengatakan boleh dan tidak ada pengingkaran dalam hal ini. Cuma kalau ingin sesuai dengan sunnah, lebih pas dengan sunnah, maka untuk kita dan keluarga kita yang sudah meninggal terserah kita. Ya, ini berkaitan dengan hukum menyembelih untuk orang yang sudah wafat. Kecuali orang yang sudah sebelum wafat dia berwasiat sebagian harta saya untuk sembelih. Maka ini sepakat ulama boleh, karena dia memang sebelum meninggal dia sudah wasiatkan sebagian hartanya untuk udhiyah, untuk sembelihan. Akhirah an yufrid al-mayyit wa yatruk al-ahya wa hadha khilaf as-sunnah bal yunha anhu. بعض الناس يقول أنا ما أستطيع أن أضحي إلا أضحية واحدة وما أريد أن أضحي عن نفسي ولا عن أهلي، أنا سأضحي عن أبي الميت، ويجعل الأضحية لأبيه الميت. نقول لا تفعل، ضحي عنك وعن أهل بيتك الأحياء والأموات وأدخل الجميع في أضحيتك.